Banten dalam upacara-upacara di Bali, dalam kehidupan sehari-hari, beribu jenis dan bentuknya, diwariskan dari pola asuh dan keyakinan akan ingatan. Banten bukanlah sekedar sajian, secara kata tak dapat disamakan dengan makna sajian ataukah sajian. Bali adalah Banten, Banten adalah wali, wali adalah keasal mulaan. Banten, kecirian keagamaan hidup Bali yang didasari pengetahuan yang maha luas, teruji dari masa ke masa, telah melewati berbagai perubahan kekuasaan, peradaban demi peradaban. Tak hanya menyangkut tata krama, dalam pembuatan Banten juga dibutuhkan keterampilan dan kesungguhan hati. Proses pembuatannya disetarakan dengan meditasi, setara pula dengan beryoga. Banyak lontar manuskrip suci yang membahas soal Banten. Ahli Banten disebut Tapini dan para tukangnya disebut Serati. Banten adalah persembahan dari isi bumi, meliputi mataya, segala yang tumbuh. Mantiga, artinya telur, termasuk yang terlahir dari telur. Maharia, yang hidup tak ditetaskan. Itulah yang disebut sarwa prani. Di samping sarwa prani, Banten juga dilengkapi dengan sarana api, minyak, logam, permata, segala isi bumi. Gama Bali, Gama Tirta, Gama Tiga, yang kini disebut Hindu, juga mentata keramakan proses pembuatan Banten. Jadi, tak semata mensyaratkan bekal keterampilan saja. Dalam penataan, mempersembahkan Banten, penataannya diatur. Bila meletakkan Banten di atas, disebut utama angka. Pada bagian tengah, disebut madya angka. Dan pada bagian bawah, itu disebut nista angka. Seperti Caru, Banten Sorsurya, Banten Biekale, Segehan, dan masih banyak jenis lainnya. Banten juga memadukan seni dan warna. Jadi pembuatan Banten bukan sekedar pencapaian kemahiran, keterampilan, dan talenta seni. Pada alas atau tempat Banten disajikan, ada yang berbentuk segitiga. Sebutlah tangki. Itu adalah simbolik dari Trikona, Utpati, Setiti, dan Pralina. Itu adalah tanda pemahaman akan siklus hidup, lahir, hidup, dan mati. Kemudian, jika itu berbentuk segi empat, biasanya disebut alet, kadang disebut ceper, adalah pengingat akan catur marga, yaitu bakti, karma, jenana, dan yoga. Itu adalah pengingat akan empat jalan untuk mencapai kesempurnaan. Yang berbentuk bundar seperti tamas adalah lambang windu atau kosmos, bahwa manusia selalu ingat akan penciptanya. Dalam hal pilihan warna, Banten juga memiliki arti, terutama pada jajan. Jika warna putih itu melambangkan Dewa Iswara, dia yang menjaga dunia di sepanjang arah timur. Warna merah melambangkan Brahma, penjaga arah selatan. Warna hitam lambang Wisnu sebagai penjaga arah utara. Warna kuning lambang Mahadewa, dia yang menjaga arah penjuru barat. Kemudian warna campuran disebut berumbun, lambang Dewa Siwa, poros dari arah kehidupan. Jika memperhatikan bagaimana keterampilan memotong, menjahit, dan merangkai daun-daunan seperti janur, itu yang disebut mejejahitan. Bukanlah sekedar keterampilan tangan untuk membentuk keindahan. Sebab beberapa Banten dalam beberapa upacara di Bali memerlukan jejahitan yang khusus dengan perlambang yang berwujud wajra, rupa, danda, moksa, pasa, akusa, cakra, trisula, dan padma. Banten di Bali juga melibatkan rerajahan, melukiskan huruf-huruf suci, aksara suci Om, wijaksara, lambang Yamini, aksara Ang, lambang Dewa Brahma, lambang api, sang pemimpin,
aksara A, lambang Wisnu, lambang Amerta, lambang hidup, urip. Sedangkan yang berbentuk lukisan disebut yantra. Ada berbentuk padma, lambang kosmos, bentuk wajra, lambang segala macam penjuru, kemudian lambang penjuru tenggara, dilukiskan dengan bentuk menyerupai dupa. Kekhususan yang khas dalam Banten adalah soal penganan, disebut jajan. Berasal dari kata jaje, artinya dada, bermakna kesiapan batin untuk mengerti, untuk ikhlas dan suci. Yang paling umum penggunaan jaje undi dan jaje gini. Ada yang putih dan ada yang berwarna merah. Itu perlambang aji akasa dan memegumi, lambang langit dan bumi. Sedangkan buah adalah pengingat akan hasil karya dari Trikaya, Wacika, Manacika, Kahika, berupa pala dari hasil kerja yang baik. Itu juga Subhakarma. Jika dibahas penjelasan Banten dari 5 macam yatnya yang ada, Pancayatnya akan memberi wawasan yang luas, juga menyangkut desa, Kalapatra, Utama, Madya, dan Nista. Sama-sama utamanya bahwa Hindu Bali dengan Bantennya tidaklah bertujuan pemborosan, apalagi tanpa makna. Beragama adalah keyakinan, jadi bukan soal ukuran materi, apalagi kemudian dihujat, dikatakan tanpa dasar filsafatnya. Banten di Bali memiliki riwayat teramat tua, dapat disusuri dari sebuah manuskrip. Ini bernama Padma Buana, yang isinya Nihan Katatuaning Buana Alit, Katunggalang Ring Tatuaning Buana Agung, Mangkan Pidatan Nihan Mulaning Pulau Bali Ringusan, Katamu Tekaning Mangki, Mawit Isake, Belkutus Lima, Tad Kalenire Sri Aji Candrebaya Umadeg Ratu, Jumeneng Sire Ring Tampak Siring, Irike Anangu Kayangan Ring Besuki. Jadi di sekitar tahun 163 Masehi, ritus dengan menggunakan Banten di Gunung Agung, Pura Besakih, dan Pura Pasar Agung telah mapan. Bandingkan kemudian dengan ritus Batur Purba yang jauh lebih tua, dan bolehlah ditengok pembuktiannya pada ritus-ritus yang masih hidup dan berlangsung pada desa-desa Trunyan. Boleh bandingkan dengan angka tahun secara antropologis, bagaimana agama-agama monoteis mulai dinyatakan ada. Pada tradisi Gunung Agung, terutama pada Pura Pasar Agung, ritus Nanglok Merana adalah bukti yang terkuat bahwa Banten dalam kecirian agama Bali ini memang tangguh dan kokoh melewati berbagai kepengaruhan yang berdatangan kemudian. Baik era Resi Markandeya yang mewariskan ritus Pancadatu, kemudian era Empu Kuturan yang membangun hubungan negara dengan agama dalam Trikayangan. Ritus Batur Purba dan Pasar Agung ini bertahan dan menjadi dasar pertumbuhan agama Hindu Bali ini, yakni Banten. Sebelum era Trilinggagiri, jejak kuat akan Siwait mengenai penetapan 3 gunung sebagai lingga suci. Maka di Pura Pasar Agung 3 buah gedong, yakni Gedong Merana Watek Biko, Gedong Merana Watek Prit, Gedong Merana Watek Ular. Ketiganya akan mengalir dalam tradisi Nanglok Merana. Juga kini kita temui dalam berbagai ritus usabe yang bertebaran dilaksanakan di berbagai desa-desa tua dan madya dengan waktu dan ketentuan yang sesuai dengan hasil sumber darah alamnya. Kemudian ritus Nyepi yang kini dimodernkan dengan peringatan Tahun Nisaka. Padahal ritus Nyepi adalah juga jejak kepurbaan awal dari penggunaan Banten dalam tradisi keagamaan Hindu Bali. Ini adalah ritus penyintas yang paling memukau dari warisan agama Bali. Perhatikan manuskrip ini. Mengenai berata Nyepi, berata penyepian luir sawung anggeram,
ande, yang tan panas awaknya tan lumekas ikang ande, yang tan sepi ingin hidup sepi yang pameri sepi yang kau tan muli yukan untuk iki ngaran penyepian ingon-ingon Dewi Mas Ayudanu kang gineseng dening aponi kiri tolangkin mangki juga pamari sude ning uang pung pung pung. Kutipan itu mengingatkan kita bahwa ritus nyepi berkaitan erat kepada pemujaan Dewi Mas Ayu dan Batu. Ini sebuah pertanda tentang Banten, penyintas kuat yang dilewatinya oleh ritus Banten, Batur Purba ketika era penetapan Trilingga-Giri, penanda masuknya Siwai. Tradisi nyepi juga berkaitan dengan kaki patung dan nini patung, sebutan mulia sebelum gunung dan bumi ini disiwakan dan diumakan. Marilah kemudian kita melihat Banten pada pemujaan di pasar itu adalah kepada Nibude Kalekatu sebagai dewa pasar, dan bandingkan ketika era Nirarta yang hingga kini menggantikan pusat pemujaan di pasar dengan sebutan Burung Melantik. Banten melewati dekade demi dekade hingga ketika berjejer dengan era hubungan Bali dan Jawa Timur, era Air Langga. Rintisan Markandeya diperkuat dengan kejenialan Empu Kuturan. Sesungguhnya ide adanya keharmonian dan kemartabatan posisi agama dalam kelembagaannya dalam negara agar tidak saling tumbang tindih ditemukan dalam konsep Kayangan Tiga. Jadi membumikan ketakutan akan surgawi yang rigid itu dilakukan dengan luar biasa. Ini akan dapat diperbandingkan dengan era lebih tua, yakni bagaimana pola sistem sosial dalam masyarakat Baliaga yang hingga kini nampak di desa Tenganan jauh mendahului dari mimpi sosialis modern. Gama Bali, Megama Banten. Kini makin jelas perwajahannya di era digital. Tren ketertarikan kepada yang lampau oleh jepretan kamera virtual misalnya, pertukaran informasi yang cepat memberi ruang penjelasan bahwa agama-agama tua itu memiliki manuskrip-manuskrip yang setanding dengan keketatan monoteis dan pewarisannya melalui genetika ingatan. Dengan bahagia, Banten ini adalah penyintas yang telah tiba tidak hanya melewati milenium tetapi memasuki dekade kini, era virtual, dan 1% dari berjuta jenis Banten dari berbagai tingkatan dan jenis upacara yang ada dan masih diyakini hingga kini di Bali, memberi wawasan dan teguran untuk tidak tergopoh-gopoh mencari padanan pada tradisi-tradisi lain dan cara pandang akademik yang membedahkan dengan alam pikiran struktur monoteis atau menyeragamkan tanjakan dan turunannya. Yang jelas tidak pada soal mencari Tuhan, tetapi pada proses mengenai daya tahan untuk hidup dalam keharmonian menjadi kabar di masa-masa kita memasuki era yang berubah oleh pandemi. Mari kita tidak sebatas berduka dan marah atas segala tanggapan dan tafsir terhadap tradisi upacara dan di dalamnya adalah Banten. Banten adalah Bali, Bali adalah Banten, Banten adalah Wali, Wali adalah keasal.